Oke, nah sekarang kita belajar meresponnya biar mental kita tetap sehat. Respon ini saya bagi dua karena penting ada respon pada serangan pertama, awal, dan lanjutannya. Kalau lanjutan ini mulai tertib, tapi bagian awal lebih penting. Respon awal yang pertama apa? Itu kalimatnya menarik. Kamu hanya harus jatuh. Maksudnya apa? Berpikir yang ringan saja. Kamu hanya harus jatuh itu. Waduh, pacarku meninggalkanku. Malah ya ditinggal pacar toh, ya enggak apa-apalah. Ya nikmati sajalah sakitnya, jatuh sebentar, ya nanti bangkit lagi. Kamu hanya harus jatuh saja. Syukur-syukur bisa ngatur posisi jatuh yang enak. Jadi Allah wong jatuh saja kok. Atau sadarkan bahwa ya memang bidang ini kamu gagal, bidang yang lain banyak kok. Wong cuma itu aja. Itu kalau bahasanya Gus Dur gitu aja kok repot. Nah, itu kamu hanya harus jatuh kan? Ya sudah, nikmati saja sebentar nanti terus ayo jalan lagi. Kamu sedih kan? Ya nikmati sedihmu terus ayo bangkit lagi. Jadi kamu kan hanya harus jatuh. Nah, ya ini kalau diucapkan enak, cuma dijalani ya pening. Tapi ya memang rumus sederhananya itu. Biasanya yang nambah runyam persoalan itu kita mendramatisir. Sebenarnya bisa kok kamu hadapi, kamunya saja yang suka mendramatisir. Pak, pasangan saya itu segalanya bagi saya, Pak. Kalau tidak ada dia, dunia rasanya gelap, langit rasanya runtuh. Pasangan saya itu, kamu mendramatisir. Jadi iyo, tapi kan sekarang kamu ditinggal. Ini kan sederhananya kan itu. Faktanya kan itu. Jadi yo hadapi itu. Jadi fakta konkretnya kan ini. Makanya hadapi, jangan menghindar. Nanti tambah lama sembuh kalau kamu menyangkal terus. Wong kamu cuma harus jatuh kan, ya sudah jatuh saja terus bangkit lagi. Kemudian jangan lupa perhatikan dirimu. Jangan melakukan apapun yang merusak dirimu. Berarti apa? Akal sehatmu harus hidup. Terus yang keempat, penting juga, sudahlah tidak usah terlalu dibahas yang salah siapa. Tidak usah menyanyi ini salah siapa. Biarlah yang lewat sudah lewat. Bikin cerita yang baru. Jadi lupakan, maafkan. Nah ini Pak enak saja ngomong, ini yang sakit yang nanggung. Lah yo ini tipsnya. Jadi biar kamu tidak sakit. Kalau respon awal selamat biasanya karena lepas kontrol itu di awal. Kalau sudah, ayo disembuhkan pelan-pelan. Nah itu baru respon lanjutan tadi. Respon lanjutannya apa? Beri dirimu waktu. Tidak apa-apa kok butuh waktu. Ya diikuti prosesnya. Kadang-kadang kita yang agak mempressure mereka, ayo segera lupakan, segera. Oh, tidak segampang itu untuk bisa melupakan. Ya kalau amnesia, kalau masih sehat tidak bisa langsung melupakan, tetap teringat terus, tidak apa-apa. Beri waktu dirimu, tapi jangan berlama-lama. Memang tidak mungkin bisa langsung lupa. Lewati penyangkalan tadi ya, berarti sudahlah, tidak usah menyangkal lagi, diterima saja. Dan berhenti bertanya mengapa itu terjadi. Terus maafkanlah. Nah, selanjutnya apa? Teringat tidak apa-apa, tapi jangan diingat-ingat. Beda ya, teringat dengan diingat-ingat itu. Diingat-ingat itu berarti sengaja mengingat. Ya kamu tambah sakit nanti.
Tapi teringat pasti iya, wong namanya pernah punya banyak kenangan indah, ya mesti saja teringat. Biasa saja, tidak apa-apa. Dia datang silahkan, mau pergi lagi silahkan. Di pikiran lo, Pak kok saya teringat dia, ya tidak apa-apa, diikuti saja. Nah, nanti pada saatnya ya lupa lagi. Nanti kapan datang ingat lagi, lupa lagi, biar saja. Tapi jangan secara sengaja diingat-ingat. Kelihatan kok secara sengaja mengingat-ingat itu. Jangan-jangan kamu tiba-tiba stalking Instagramnya, ngecek YouTube-nya. Ya kamu tambah sakit nanti. Kalau ke situ-situ lagi, jangan-jangan dia posting sama pasangannya yang baru, wah tambah sakit lagi kamu. Kamu tidak berani posting pasanganmu yang baru, kamu tidak dapat. Atau yang kamu dapat levelnya di bawah yang tinggal kamu misalnya. Sudahlah, tidak usah dipikir lagi, tidak usah mancing-mancing ke situ. Kemudian apa? Tetap merasa berharga, jangan minder, menjatuhkan value tadi sampai ke level FOS yang paling rendah, merasa dirimu tidak berharga. Engkau tetap berharga, dia saja yang tidak tahu harga. Maksudnya dia saja yang tidak tahu hargamu. Kalau dia tahu, ninggal kamu sejak lama. Oke. Terus ya wis, pokoknya tetaplah kau orang yang berharga, tidak usah khawatir. Nah, saatnya kamu menghidupkan sistem pendukungmu. Sistem kita itu kan punya banyak sistem pendukung. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya sahabat, kita lingkungan kita banyak kok. Sistem pendukung di sekeliling kita banyak. Ayo dimanfaatkan. Punya teman curhat, punya sahabat. Kembali ke keluarga yang selalu pasti siap menerima kita. Jadi ada banyak supporter kita, tidak usah khawatir. Terus layani diri kita dengan baik. Sementara memanjakan diri tidak apa-apa. Pengen makan enak, ayo. Pengen tiduran yang lama, rebahan, ayo. Yo kemarin juga sudah rebahan terus kan. Jadi sekarang ada alasannya, tidak apa-apa. Terus cobalah aktivitas atau hobi yang baru. Cari kesibukan lah biar gak ngelamun terus. Terus apa? Bangun kenangan-kenangan baru. Bahkan ada yang bilang datangi tempat-tempat yang dulu kamu perlu kenangan dengan dia, bikin kenangan yang baru di situ. Jadi biar ketumpuk, yang teringat kenangan yang terakhir ini, yang lebih indah. Mungkin dengan keluarga, dengan sahabatmu, yang lebih menyenangkan. Bersosialisasilah, jangan mengurung diri. Akan lebih meringankan. Boleh pakai teknik-teknik coping kalau dalam psikologi, mungkin pernafasan, mungkin meditasi, untuk menenangkan diri. Bisa mempertimbangkan saatnya membuka hati kembali. Jangan khawatir, yang lain masih banyak yang mau dengan diri. Setiap orang ada jodohnya. Nah, ini rumus sederhana untuk tetap membuatmu kuat. Tidak usah khawatir. Kan alasan yang paling enak untuk menenangkan diri kan, memang mungkin bukan jodoh. Itu paling nyaman. Kita bersandar kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya mau apa? Sekuat apapun kita, tanpa kehendaknya tidak ada apa-apanya. Nah, itu lebih ringan. Nah, nanti yang semacam ini kita bahas di minggu keempat ketika kita berhadapan dengan perspektif sufisme. Cuma malam hari ini memang kita pahami dulu situasinya orang yang patah hati. Kemudian kalau memang agak gawat, misalnya stres, depresi, mau agak mengkhawatirkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mencari konseling atau berobat ke ahli jiwa. Karena tadi loh, efeknya ternyata bisa besar untuk kesehatanmu lahir dan batin. Maka tidak apa-apa kamu mendatangi ahli jiwa. Baik, jadi ini respon-respon ideal. Nah, sekarang kita lihat beberapa perspektif psikologinya. Ini menarik. Ada tuntunan dari Brian McGill.
dia sebenarnya, ayo kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kata dia, sebenarnya hatimu bukan patah. Hati tak akan bisa patah. Yang kamu rasakan adalah sakitnya tumbuh. Hatimu tumbuh dalam kebijaksanaan, kelembutan, dan kekuatan, sehingga suatu hari nanti kamu bisa mencintai lebih hebat. Jadi mari kita pahami secara berbeda. Ini persis pelajaran filsafat. Jadikan apapun jadi pelajaran, termasuk patah hati. Pelajaran itu berarti kita pahami dalam rangka kita tumbuh jadi lebih baik. Kita harus tambah baik dari pengalaman, termasuk pengalaman patah hati. Maka peristiwa hati yang patah itu jangan dipahami hati yang patah, tapi kita pahami sebagai pelajaran untuk kita tumbuh. Sekarang aku tahu cara hidup bersama yang tidak mengecewakan pasangan. Sekarang aku tahu maknanya kesetiaan. Sekarang aku tahu caranya membahagiakan, menggembirakan. Itu dari hubungan dan juga dari patah hati. Tadi kita bisa belajar. Jadi katanya Brian McGill, yuk kita membacanya jangan hanya di aspek kekecewaan dan kesedihan, tapi kita membacanya di aspek pelajaran hidup yang kita dapat. Tambah banyak pengalaman, tambah matang kita menyikapi hidup ini. Nah, ini yang sulit diperoleh kalau hanya dari buku. Perlu kita dapat dari pengalaman. Jadi ini pelajaran menurut saya jadi strategi untuk kita biar tidak terjebak di situ-situ terus. Tapi kita mengambil sudut pandang yang berbeda bahwa penderitaan yang kita rasakan itu hakikatnya adalah pelajaran. Nah, ada lagi pelajaran dari Hemingway. Kata dia, the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Kalian boleh tetap nyambung, boleh pisah, tapi tolong jangan kehilangan dirimu. Banyak orang yang saking melekatnya pada seseorang dengan alasan saking cintanya sampai dia melenyapkan dirinya, kehilangan dirinya. Jadi cinta berubah jadi kompromi-kompromi. Asal engkau tidak pergi, aku rela berubah jadi apapun yang engkau inginkan. Ini namanya kompromi, bukan cinta. Atau kalau pasanganmu hanya mau mencintaimu dengan syarat dan ketentuan seperti iklan, ya itu kan, kalau iklan itu kan begitu. Aku mencintaimu terus ada tanda bintangnya di bawahnya, syarat dan ketentuan berlaku loh. Itu bukan cinta, itu dagang. Jadi di antara kuncinya cinta itu bisa tegak, ya engkau jadi dirimu, dia jadi dirinya. Kemarin dulu kita bahas yang ini ya, ketika kita membahas Khalil Gibran. Jangan lupa masing-masing kalian itu istimewa. Justru istimewanya terletak dalam perbedaan. Jadi kunci mencintai itu kan salah satunya ada respect, saling menghargai. Jadi kalau ada cinta yang membuatmu kehilangan dirimu dalam proses mencintai itu, sebenarnya itulah the most painful thing, kata Hemingway. Itu yang paling menyakitkan. Cinta itu sebenarnya mendukungmu untuk semakin eksis jadi manusia, seperti minggu depan kita bahas. Tapi justru cinta bisa melenyapkan. Nah, ini yang paling menyakitkan. Kamu tidak ada lagi.
kamu memasrahkan dirimu sepenuhnya pada yang engkau cintai, sesuai keinginannya, sesuai perintahnya, sesuai kehendaknya, ya selesai, kamu kehilangan dirimu. Dan sebenarnya itulah yang paling perlu disesali. Ini kata Hemingway. Nah, ini pelajaran selanjutnya. Jadi patah hati itu natural saja, karena yang bertemu itu bisa cocok, bisa tidak. Perpisahan itu niscaya. Tapi semoga kalian tidak kehilangan diri, tidak berkompromi. Nah, ini juga ada kalimat, air mata yang mengalir untuk orang lain itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda hati yang jernih. Nah, ini oke ya. Jadi apa, kalau patah hati tidak usah malu-malu, nangis saja tidak apa-apa. Justru itu menunjukkan ya kalian memang tulus mencintainya. Makanya ketika berpisah sakit. Nah, ya yang cowok juga tidak usah malu-malu, kalau pengen nangis ya nangis, tidak apa-apa. Kenapa? Ya mosok kamu pisah terus ketawa, itu berarti tidak cinta, tidak tulus tadi. Pisah terus nyukur-nyukur ke, yo rasain lu, enggak lah. Kalau memang tulus kemarin mencintai, berpisah itu memang sakit. Tidak apa-apa menangis, karena tangisan itu bukan pertanda bahwa kamu lemah, tapi pertanda bahwa kamu tulus. Jadi wong manusia itu makhluk makna. Apa-apa ya kamu maknai yang positif lah. Tangisan dimaknai sebagai ketulusan. Nanti perpisahan dimaknai sebagai takdir atau barokah atau apalah, monggo. Nah, itu kan lebih meringankan hatimu daripada kamu maknai sebagai bencana. Atau maknai seperti tadi, begitu diputus, wah ini berarti Allah sedang memberiku pelajaran tambahan. Aku harus nyari pelajaran lagi ke yang lain, tidak hanya pelajaran ini. Nah, itu lebih meringankan. Jadi ini quotes yang ini mengajarkan kita untuk memberi makna yang positif saja. Baik. Nah, ternyata kata Josh Harris ini yang tadi punya quote sebelumnya, ada yang lebih menyakitkan dibandingkan patah hati. Waiting hurts, forgetting hurts, but not knowing which decision to take can sometimes be the most painful. Menunggu itu menyakitkan, melupakan juga menyakitkan, tetapi tidak tahu mana yang harus aku lakukan, aku putuskan, itu biasanya kadang-kadang jauh lebih menyakitkan. Berarti apa? Situasi tidak jelas itu lebih menyakitkan. Kamu itu masih cinta padaku apa ingin pisah? Nah, kalau masih cinta kok begitu, kalau pengen pisah kok begitu, tidak jelas. Aku harus melupakanmu atau menunggumu, itu tidak jelas juga, itu jauh lebih menyakitkan. Nah, yang pengalaman mesti ngerti lah. Seperti apa digantung tidak jelas. Nah, oke, baik. Ini beberapa quotes. Apapun yang terjadi saat kalian patah hati, 4 hal ini jangan hilang. Kalau hilang bencana, double. Yang pertama apa? Badan sehat. Yang kedua akal sehat. Yang ketiga makna hidup. Yang keempat moral, akhlak. Patah hati bukan alasan kalian boleh melakukan apa saja, termasuk yang nabrak norma-norma moral, akhlak dan adab. Jadi kalian boleh ngapain saja untuk melampiaskan, mencari hiburan, tapi jangan nabrak norma, akhlak dan adab. Jangan kehilangan makna hidup dan tujuan hidup.
pastikan akalmu tetap sehat, badanmu tetap sehat. Apapun yang terjadi. Mau kamu menyanyi-nyanyi sedih berhari-hari, berminggu-minggu, mau kamu nangis menghabiskan berbantal-bantal, enggak apa-apa. Asal badanmu tetap sehat, berarti habis nangis kalau waktunya makan ya makan. Jadi biar tetap sehat. Nah, akal sehatnya juga dijaga, jangan melakukan yang aneh-aneh. Makna hidup juga harus tetap diyakini. Hidup tetap harus bermakna. Versimu, meskipun setelah patah hati mungkin ada pergeseran-pergeseran, tapi jangan hidup tanpa tujuan. Dan akhlak, jangan diterjang, jangan ditabrak. Begitu kalian nabrak 4 hal ini, maka kalian tidak keluar dari masalah, tapi akan nambah masalah. Pokoknya jangan lupakan ini saja. Sisanya setiap orang mungkin punya strategi sendiri, tapi ini nanti jadi kunci. Karena itu tadi, kalian kan hanya harus jatuh. Wong cuma hanya jatuh itu saja kan, tidak harus mengorbankan keseluruhan hidupmu. Nah, ini 4 yang jangan hilang. Baik, masih ada waktu 10 menit ya. Saya membawa beberapa wawasan ini menarik. Mungkin teman-teman membayangkan ini dari filosof siapa. Saya membawa pandangan tentang cinta dan patah hati dari Ko Ping Ho. Kalau teman-teman pernah membaca ceritanya Ko Ping Ho, dulu saya senang sekali. Saya itu kalau baca ada kalimat-kalimat bagus, saya sisihkan, saya catat, saya tandai. Nah, saya ketemu pandangan yang bagus tentang patah hati dan cinta ini. Ada beberapa nanti saya bawa. Ini untuk mengantarkan ke minggu depan. Bagaimana menyikapi patah hati secara eksistensi. Kalian boleh mendiskusikan pandangannya ini. Ini menarik. Yang pertama begini kata dia. Ini saya ambil dari, kalau tidak salah, Bukek Siansu serialnya. Ada orang tua yang menasehati tokohnya. Kata dia begini, cinta antara pria dan wanita itu bukanlah cinta yang sejati namanya, melainkan asmara yang timbul dari kecocokan selera, baik mengenai ketampanan maupun mengenai watak, sehingga saling tertarik, kagum, seperti orang melihat bunga-bunga indah. Gairah karena kecocokan selera ini bercampur dengan nafsu birahi. Asmara ini penuh dengan keinginan menguasai, memiliki, memperbudak, penuh dengan keinginan dimanja, dipuja, dijunjung tinggi. Di samping keinginan menikmati kepuasan dari hubungan yang didorong oleh nafsu birahi. Ini kalimatnya jujur. Kalau kalian kemarin-kemarin berteori cinta itu agung, tidak ada pamrih, tidak ada apa-apa, ya kata beliau prek, tidak begitu. Pasti ada pamrih-pamrih fisik, dorongan birahi. Kenapa begitu? Karena semua ini bersumber dari si aku, yang selalu menunjukkan segala hal demi kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Meskipun dengan cara yang cerdik, berliku-liku, tujuan terakhirnya adalah untuk diri sendiri, untuk si aku ini. Kamu boleh berteori daki-daki tentang cinta, ya ujungnya tetap ke situ nanti. Kamu ingin senang-senang sesuai kepentinganmu. Karena itulah asmara antara pria dan wanita ini menimbulkan hal-hal gila seperti sekarang ini. Hal-hal yang tadi kita sebut tidak masuk akal. Kalau diputuskan menimbulkan duka, kalau dikhianati menimbulkan benci, kalau tidak ditanggapi menimbulkan cemburu. Ini menunjukkan ego. Pendeknya, asmara antara pria dan wanita
itu menimbulkan bermacam pertentangan, ketakutan, yaitu takut kehilangan dan duka. Itulah cinta antara pria dan wanita yang kau agung-agungkan itu. Ini masih berlanjut, teman-teman semoga sudah menangkap poinnya ini. Nah, terus dibantah oleh muridnya. Mungkin itu gambaran cinta orang yang wataknya buruk, seorang yang hanya mementingkan dirinya pribadi. Cinta orang yang berhati nurani bersih, itu kan dia sanggup berkorban, siap melakukan apapun juga, bahkan sanggup berkorban nyawa kalau perlu untuk orang yang dicintai. Nah, malah diketawain. Itu alasan kuno yang sudah menjadi kembang bibir semua orang yang mabuk cinta. Memangnya aku percaya bahwa engkau akan berani berkorban nyawa untuk gadis yang kau cintai. Tetapi bagaimana seandainya gadis itu tidak membalas cintamu? Bagaimana kalau engkau melihat dia berkasih kasihan dengan pria yang lain? Bagaimana kalau dia tidak setia kepadamu, mengolok-olok cintamu, dan dengan mencolok bermain cinta dengan pria lain di hadapanmu? Apakah engkau tetap rela dan cintamu akan tetap? Jadi omong kosong saja orang mengorbankan nyawa demi cinta. Alah, itu prek juga. Wong yo kalau pacarnya ganti pasangan atau ngelirik orang lain saja kamu marah-marah. Kamu sebenarnya hanya ingin dibalas saja cintamu. Jadi itu kalimat bunga-bunganya orang yang mabuk cinta. Nah, ini dibantah lagi. Masa begitu guru? Gimana dengan cinta anak pada ibunya wis? Ini kan cinta sejati. Kata gurunya, itu pun palsu. Seorang anak merasa terkurung budi pada ibunya, orang yang terdekat dengannya sejak kecil, orang yang bersikap manis, orang yang selalu digantunginya, disandarinya, sehingga dia terbiasa oleh perlindungannya. Dan setelah si anak besar teringat akan kebaikan-kebaikan ini, dia merasa berhutang budi dan ingin membalas budi. Bukan cinta yang sejati, melainkan perasaan hutang budi belaka. Andai kata si anak sejak bayi diberikan pada seorang wanita yang lain, kalau wanita itu melimpahkan kebaikan-kebaikan padanya, tentu anak itu pun akan berhutang budi pula. Ini pun bersumber pada si aku. Hutang budi itu kan karena dia baik padaku, aku baik pada dia. Coba kalau seorang ibu bersikap buruk pada anaknya, bersikap kejam dan lain sebagainya, apakah si anak akan tetap mencintainya seperti yang diucapkan mulutnya? Lihat saja semua orang yang telah dewasa setelah menikah, bukankah perasaannya lebih dekat pada suaminya, istrinya, atau anak-anaknya? Cinta anak pada orang tua, kalau di sini katanya belum cinta yang sejati, itu lebih ke balas budi saja. Wah, guru pandai sekali berdebat. Gimana kalau cinta kasih seorang ibu pada anaknya? Kita sering pakai contoh ini. Nah, beranikah Tuhan menyangkal dan mengatakan bahwa cinta kasih seorang ibu pada anaknya juga palsu? Jawabannya mengagetkan. Iya, memang palsu. Selama si ibu mengharapkan kesenangan dari cintanya itu. Kalau seorang ibu hendak membuktikan cintanya palsu atau bukan, dia boleh bertanya pada dirinya sendiri. Marahkah dia kalau si anak tidak menurut kata-katanya? Bencikah dia kalau si anak berani melawannya dan bersikap kurang ajar kepadanya? Dan berdukakah dia kalau si anak melupakannya dan tidak membalas budi kepadanya? Kalau benar demikian, maka sesungguhnya dia tidak mencintai anaknya. Karena di mana ada cinta, di situ tidak mungkin ada kebencian, kemarahan, dan kedukaan. Ini
cinta ibu pada anaknya pun dibantah. Kadang-kadang cinta ibu pada anaknya juga belum tulus, masih ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Dibalas kebaikan sama anaknya, atau dipatuhi anaknya, atau anaknya melakukan apa yang dia inginkan, mewujudkan mimpi-mimpinya. Kalau si anak ini rasanya kok mimpinya berbeda dengan dia, itu biasanya sudah sikapnya agak berbeda. Ada banyak cerita semacam ini. Ya tidak semuanya, tapi kalau ada seperti ini berarti belum tulus cintanya. Selama masih ada pamrih belum tulus. Nah terakhir, kalau begitu pendapatnya Tuhan, kalau cinta itu bukan perasaan manusia yang biasa, mungkin ya hanya cinta pada Tuhan saja yang suci. Jawabnya malah lebih tegas lagi, sama sekali tidak. Cinta manusia pada Tuhan itu lebih munafik lagi. Sesungguhnya bukan cinta, melainkan pemujaan, dan pemujaan ini palsu belaka. Kalau dibaliknya terhadap keinginan agar memperoleh balas jasa atau imbalan. Kalau manusia memuja Tuhan dengan niat agar memperoleh imbalan berkah, baik selagi masih hidup atau kelak kalau sudah mati, maka pemujaan itu pun palsu belaka, seperti jual beli. Cinta adalah sederhana dan wajar, tanpa pamrih. Karenanya tidak akan mendatangkan kecewa, benci, atau duka. Jadi patah hati tadi kemungkinan muncul karena cintanya masih banyak pamrihnya. Termasuk pamrih ingin menikahi, pamrih ingin dibalas cintanya, pamrih ingin memiliki sepenuhnya. Berarti belum tulus. Kalau sudah tulus, seperti dulu pernah kita bahas ya, bahkan aku ingin membahagiakan yang aku cintai, bahkan jika seandainya aku harus pergi, harus menjauh, kita harus berpisah, dengan itu dia bahagia, aku rela. Nah, ini baru tulus. Tapi kalau ditinggal kok terus marah-marah, dari cinta berubah jadi benci, ya berarti yang tadi cintanya masih belum tulus. Ini kalau pakai teorinya Kopingho ini ya, biar tidak hanya teorinya para filosof, para teolog, kita ambil perspektif yang agak berbeda. Jadi karena kalau dalam psikologi itu ada istilah paradox relationship. Paradox relationship itu paradok hubungan. Orang itu semakin melekat mencintai, semakin mudah membenci. Sebesar apa kebencian yang bisa lahir, itu setara dengan sebesar apa cinta yang dimiliki. Orang yang bisa mengecewakan kita paling besar adalah orang yang paling kita cintai. Jadi ini namanya paradok hubungan. Hubungan itu yang paling mengecewakan adalah yang paling kita melekat di situ. Ya mungkin sekarang belum kelihatan, tapi begitu ada kasus sedikit meledak. Kita misalnya dibohongi teman kita, itu mungkin biasa, tapi dibohongi orang yang kita cintai, rasanya sakitnya double. Kenapa? Karena kemarin kita punya pamrih-pamrih pada dia. Ketika pamrih ini terbalik, tidak muncul, kita kecewa, kita marah, dari cinta kemudian jadi benci. Nah ini ada pelajaran-pelajaran. Berarti kok Pak saya bolak-balik pacaran patah hati, ya mungkin perlu naik kelas cintanya, belajar lagi mencintai secara lebih tulus. Nah mungkin itu yang tadi disebut pelajaran tadi. Ayo belajar lagi, belajar lagi. Entah itu sebagai orang tua, dengan sahabat, dengan yang dikasihi, termasuk mungkin dengan Allah. Itu ayo latihan mencintai secara lebih tulus. Itu yang kalau dalam agama namanya ikhlas. Fokusnya hanya pada yang dicintai.
tidak pada aku, kalau bahasanya Kobingho tadi. Tidak untuk kepentinganku dan tidak keinginanku, tapi kepentingan dan keinginan yang dicintai saja. Nah, ini namanya cinta yang tulus. Yang ini memang enak kalau diceramahkan begini, kalau dijalankan berat. Karena menyingkirkan ego itu tidak gampang. Orang sulit menaklukkan aku itu. Karena aku ini kan sudah mewarnai hidup kita sehari-hari. Ada cara lebih mudah untuk biar kita tidak ditelan oleh aku. Ayo sekali-sekali latihan menjauh dari diri kita. Kita pandangi diri kita secara lebih objektif. Nah, itu mungkin memudahkan kita mengenali ego kita, aku kita. Sehingga jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan itu terbongkar nanti kalau kita mengambil cara ternyata kebaikanku selama ini masih berpamrih. Masih sebenarnya untuk kepentingan ego. Tidak karena kebaikan itu sendiri dan tidak ikhlas karena Allah. Nah, ini titik-titik di mana kita harus belajar dan banyak mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena seperti patah hati ini. Karena tidak mungkin dalam hidup kita itu semua keinginan kita terpenuhi. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, di situ muncul fenomena patah hati ini. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Ini masih pengantar saja. Minggu depan baru kita dalami secara filosofis bagaimana kita mengelola patah hati ini. Ini masih kita senggol-senggol sedikit, kita pahami kejiwaannya orang yang patah hati. Baik, dari saya sekian untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab.